Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Putri. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah analisa perancangan sistem informasi akuntansi. Kami dari kelompok 2 dengan tema perancangan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas atas transaksi keuangan. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama ada Anissa Nabila Putri, yang kedua ada Intan Ayu Winarno, yang ketiga dengan saya sendiri, Kristina Putri. Yang keempat ada Santi Lina Oni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami lainnya. Latar belakang, di era saat ini bisnis coffee shop atau kedai kopi semakin berkembang dengan adanya inovasi baru, mulai dari pelosok desa hingga perkotaan. Salah satunya di Kota Bogor terdapat coffee shop dengan nama Teras Aloha Coffee Bogor yang berkonsep outdoor dan bertemakan alam. Pencatatan atau laporan keuangan adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan keuangan ke dalam catatan akuntansi. Transaksi ini meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh organisasi atau perseorangan. Pencatatan keuangan ini adalah tugas dari seorang akunting. Selanjutnya akunting ini akan mengelola dan membuat laporan keuangannya. Pencatatan keuangan ini adalah salah satu hal penting dalam setiap bidang usaha atau suatu perusahaan, karena jika ada kesalahan atau ketidaksinkronan dalam pencatatan akan mempengaruhi banyak hal seperti laba atau rugi dan lain-lain. Biasanya yang dicatat dalam pencatatan keuangan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas itu sendiri didapat dari hasil penjualan secara tunai, sedangkan pengeluaran kas didapat dari pembayaran biaya-biaya operasional dan lain sebagainya. Teras Aloha Coffee Bogor diperlukan adanya peningkatan pada sistem pencatatan keuangan dikarenakan pengolahan datanya yang masih manual, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Maka dari itu kami membuat sebuah program untuk meminimalisir kesalahan yang sering terjadi pada saat pencatatan keuangan yang masih manual, sehingga program tersebut dapat memudahkan pencatatan keuangan dalam pengolahan data, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil topik observasi dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas atas Transaksi Keuangan. Ruang lingkup. Untuk memperjelas dan menghindari perluasan pembahasan, penulis membatasi masalah yang dibahas dalam penulisan laporan. Masalah yang akan dibahas meliputi proses transaksi, proses penerimaan kas, proses pengeluaran kas, proses pencatatan dan pembentukan laporan penerimaan kas, dan laporan pengeluaran kas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik sistem. Menurut Negara et al. 2021, suatu sistem merupakan sekumpulan unsur-unsur yang meliputi komponen atau variabel yang teratur, saling melakukan interaksi, saling mengandalkan atau saling bergantung satu sama lain secara terpadu. Menurut Negara et al. 2021, suatu sistem merupakan sekumpulan unsur-unsur yang meliputi komponen atau variabel yang teratur, saling melakukan interaksi, saling mengandalkan atau saling bergantung satu sama lain secara terpadu. Menurut Negara et al. 2021, terdapat beberapa karakteristik sistem, yaitu yang pertama, suatu sistem tersebut mempunyai komponen-komponen atau components, kemudian mempunyai batas sistem atau boundary, mempunyai lingkungan luar dari sistem tersebut atau environments, media berpenghubung dalam sistem atau interface, masukan-masukan atau input, pengolahan atau proses, keluaran atau output, dan sasaran atau objektif atau tujuan dari sistem tersebut atau goal. Di sini ada klasifikasi sistem. Sistem merupakan
suatu bentuk integrasi atau suatu komponen dan komponen lain, karena sistem ini memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak atau abstrak sistem merupakan suatu sistem yang berupa pemikiran atau gagasan yang tidak dapat dilihat atau tidak tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik adalah sebaliknya, yaitu sistem yang dapat dilihat oleh mata, misalnya sistem perangkat keras, komputer, ataupun sistem transportasi. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah atau natural system yaitu suatu sistem yang terjadi karena adanya proses alam yang secara langsung terbentuk tanpa campur tangan manusia. Sedangkan sistem buatan manusia atau human made system merupakan sistem yang terjadi akibat dari perancangan dan campur tangan manusia itu sendiri. Seperti contoh, mobil listrik dan sistem alat pengeras suara. Sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik merupakan sistem yang bekerja atau berjalan sesuai dengan tingkah laku sistem yang bisa ditebak atau dapat diprediksi dengan cepat. Sedangkan sistem probabilistik atau sistem tidak tentu merupakan kebalikannya, di mana sistem ini diatur dengan hasil yang tidak ditentukan atau diprediksi dengan pasti karena mengandung elemen probabilitas. Sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka atau open system yaitu sistem yang mempunyai keterhubungan dengan lingkungan luar dari sistem tersebut sehingga dapat terpengaruh dengan kondisi lingkungan luarnya. Sedangkan sistem tertutup atau closed system merupakan sistem yang tidak melakukan pertukaran materi, energi ataupun informasi dengan lingkungannya, sehingga sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dapat berpengaruh oleh kondisi lingkungan luar sistem tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian program dan pemrograman. Menurut jurnal Tabrani dan Agnia pada tahun 2019, program adalah perangkat lunak atau software yang sebenarnya merupakan tuntutan instruksi yang ditulis dalam bentuk kode-kode menggunakan bahasa pemrograman tertentu dan telah dikompilasi dengan menggunakan kompiler yang sesuai. Menurut jurnal Agustini pada tahun 2017, pemrograman adalah suatu rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis. Berikut saya akan menjelaskan mengenai struktur dasar program. Menurut jurnal Saragi pada tahun 2016, setiap bahasa pemrograman memiliki struktur dasar bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Akan tetapi, struktur tersebut dapat dimasukkan dalam beberapa kategori. Berikut adalah beberapa kategori dalam struktur bahasa pemrograman yang dapat dipelajari oleh pemula, yaitu ada 3 struktur nih di sini. Yang pertama ada struktur runtutan atau sekuensial, yaitu struktur algoritma paling dasar yang berisi rangkaian instruksi yang diproses secara sekuensial, yang artinya dikerjakan satu persatu, mulai dari instruksi pertama sampai instruksi terakhir. Itu artinya dimulai dari langkah pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya hingga akhir. Yang kedua ada struktur perulangan atau bisa disebut juga dengan looping. Saat menjalankan sebuah program, kita harus menjalankan sebuah perintah secara berulang-ulang agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Struktur ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk membuat sebuah program menjalankan baris-baris perintah secara berulang-ulang. Dan yang ketiga ini ada struktur pencabangan atau seleksi, atau bisa disebut juga dengan if-else. Di sini membuat program juga tidak akan terlepas dari membuat sebuah pilihan dalam menjalankan perintah sesuai dengan syarat tertentu. Pembuat program dapat menggunakan struktur ini untuk membuat sebuah program dengan beberapa pilihan keputusan yang disesuaikan dengan syarat atau kondisi yang dikehendaki. Saya akan menjelaskan mengenai tahapan pembuatan program dan menjelaskan pengertian bahasa pemrograman. Di sini langkah-langkah dalam pembuatan program seperti yang disampaikan oleh Amborwati dalam jurnal Agustini pada tahun 2017. Yang pertama yaitu poin pertama ada mendefinisikan masalah atau defining the problem. Yang kedua ada memilih bahasa pemrograman atau selecting the language. Yang ketiga ada merancang program atau designing the program. Yang keempat ada program pemrograman atau programming.
atau membuat kode program atau coding the program. Yang kelima ada pengetesan dan pelacakan kesalahan program atau testing dan debugging the program. Yang terakhir ada membuat dokumentasi program atau documenting program. Pengertian pemrograman menurut Jurnal Hidayatullah pada tahun 2018. Bahasa pemrograman merupakan kumpulan aturan yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengguna komputer membuat program yang dapat dijalankan dengan aturan tersebut. Di sini juga ada pengertian UML, yaitu menurut Jurnal Fitriatun dan Apriliani pada tahun 2021, yaitu Unified Modeling Language atau UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ayu dengan NIM 111900044 akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case merupakan pemodelan untuk melakukan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Yang pertama yaitu dengan nama use case, dengan simbol seperti ini, dengan fungsi yaitu fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau faktor. Yang kedua ada aktor dengan simbol seperti ini, dengan fungsi orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat, di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Lalu yang ketiga ada associate, dengan simbol seperti ini, dengan fungsi asosiasi komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case memiliki interaksi dengan aktor. Lalu yang terakhir ada include, dengan simbol seperti ini digunakan untuk relasi use case di mana proses bersangkutan akan dilanjutkan ke proses yang dituju. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana kegiatan dikoordinasikan untuk menyediakan layanan pada berbagai tingkat abstraksi. Karena activity diagram mendukung atau mendorong perilaku paralel. Yang pertama yaitu ada activity dengan simbol seperti ini, dengan fungsi sebagai aktivitas yang dilakukan sistem, biasanya di awal. Yang kedua ada initial dengan simbol seperti ini, dengan fungsi status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang ketiga yaitu ada decision dengan simbol seperti ini, dengan fungsi asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Lalu yang keempat ada join atau penggabungan dengan simbol seperti ini, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Lalu ada fork atau percabangan dengan simbol seperti ini, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Lalu ada activity final dengan simbol seperti ini, dengan fungsi status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Lalu yang terakhir ada swim lane dengan simbol seperti ini, dengan fungsi yaitu memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivasi yang terjadi atau sebuah cara untuk mengelompokkan aktiviti. Selanjutnya ada class diagram. Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem kelas memiliki apa yang disebut atribut, metode, dan operasi. Yang pertama yaitu ada kelas dengan simbol seperti ini, berfungsi sebagai himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Selanjutnya ada collaboration dengan simbol seperti ini, berfungsi sebagai deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Selanjutnya ada association dengan simbol seperti ini, berfungsi sebagai apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Selanjutnya ada directed association dengan simbol seperti ini, berfungsi sebagai relasi antar kelas dengan makna kelas yang atau digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Selanjutnya ada generalisasi dengan simbol seperti ini,
dengan fungsi relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, atau umum khusus. Lalu selanjutnya ada dependensi dengan simbol seperti ini berfungsi sebagai relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Yang terakhir ada aggregation dengan simbol seperti ini berfungsi sebagai relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Selanjutnya yaitu deployment diagram. Deployment diagram menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Diagram deployment juga digunakan untuk memodelkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu sistem tambahan atau embedded system yang menggambarkan rancangan device, node, dan hardware. Yang kedua yaitu sistem client atau server. Selanjutnya di sini ada package dengan simbol seperti ini dengan fungsi sebuah bungkusan dari satu atau lebih komponen. Lalu yang kedua ada node dengan simbol seperti ini dengan fungsi mengacu pada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak yang tidak dibuat sendiri atau software jika di dalam node disertakan komponen untuk mengkonsistenkan rancangan. Selanjutnya ada dependensi dengan simbol seperti ini dengan fungsi relasi kebergantungan antar komponen. Arah panah mengarah pada komponen yang dipakai. Lalu yang terakhir ada link dengan simbol seperti ini menggambarkan relasi antar node. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Christina Putri, diagram UML. Selanjutnya ada sequence diagram. Diagram sequence menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu, hidup objek, dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan diagram sequence, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case, beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Gambar yang pertama, simbol yang pertama ada entity class, merupakan bagian dari sistem yang berisi kumpulan kelas berupa entitas-entitas yang membentuk gambaran awal sistem dan menjadi landasan untuk penyusun basis data. Yang kedua, ada simbol boundary class, berisi kumpulan kelas yang menjadi interface atau interaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem, seperti tampilan from entry dan from cetak. Yang ketiga, ada simbol control class, suatu objek yang berisi logika aplikasi yang tidak memiliki tanggung jawab kepada entitas. Contohnya adalah kalkulasi dan aturan bisnis yang melibatkan sebagai objek. Yang keempat, ada message. Simbol message mengirimkan pesan antar kelas. Yang kelima, ada simbol recursive, menggambarkan pengiriman pesan yang dikirim untuk dirinya sendiri. Yang keenam ada activation, mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi aktivitas sebuah operasi. Yang ketujuh ada lifeline, garis titik yang terhubung dengan objek sepanjang lifeline terdapat activation. Proses bisnis sistem berjalan yang kami buat. Proses bisnis dimulai dari adanya transaksi melalui bagian kasir. Selanjutnya, kasir akan memberikan bukti-bukti transaksi tersebut melalui email kepada accounting setiap harinya. Kemudian, accounting mencetak setiap data yang masuk. Setelah data dicek, accounting menginput data lalu membuat rekapan hasil penerimaan kas dan pengeluaran kas tersebut setiap minggu. Accounting menginput data secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel. Di awal bulan accounting memberikan hasil pencetakan laporan keuangan kepada owner. Jika ada ketidaksinkronan hasil dari laporan keuangan dengan income yang ada, maka owner akan mengembalikan laporan keuangan kepada accounting agar segera direvisi dan diberikan kembali kepada owner. Selanjutnya, ada activity diagram. Activity diagram yang kelompok kami buat yaitu ada 3 aktor. Yang pertama ada kasir, accounting, dan owner. Pertama-tama yang dilakukan oleh kasir mengirim bukti-bukti transaksi melalui email setiap harinya kepada accounting. Setelah itu accounting menerima email, kemudian memeriksa data transaksi, kemudian menginput data transaksi, lalu accounting membuat rekapan data transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas setiap per minggunya. Kemudian, accounting membuat laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas setiap bulannya. Lalu,
Accounting setiap awal bulan memberikan hasil pencatatan laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas kepada owner. Setelah itu, owner akan menerima laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Apabila laporan tersebut sudah sinkron dengan income yang ada, maka owner akan menerima hasil laporan tersebut. Apabila tidak sesuai dengan income yang ada, maka owner akan mengembalikan kepada accounting untuk merevisi kembali laporan. Kemudian setelah merevisi, maka diberikan kembali kepada owner. Jika sudah berhasil, maka owner akan menerima hasil laporan tersebut. Selanjutnya, ada analisa kebutuhan software, analisa kebutuhan fungsional. Berikut ini spesifikasi kebutuhan sistem rekrutmen dari sistem pencatatan keuangan yang terdapat di teras Aloha Coffee Bogor. Yang pertama yaitu ada admin. Admin dapat melakukan login, admin mengelola data user, admin mengelola data akun, admin mengelola data transaksi, admin mengelola data transaksi penerimaan kas, admin mengelola data transaksi pengeluaran kas, admin dapat mengakses data laporan penerimaan kas, admin dapat mengakses data laporan pengeluaran kas, admin dapat mengelola jurnal. Yang kedua, ada accounting. Accounting dapat melakukan login, accounting dapat mengelola data akun, accounting mengelola data transaksi, accounting mengelola data transaksi penerimaan kas, accounting mengelola data transaksi pengeluaran kas, accounting dapat mengakses data laporan penerimaan kas. Accounting dapat mengakses data laporan pengeluaran kas, accounting mengelola jurnal. Yang ketiga yaitu ada owner. Owner dapat melakukan login, owner dapat mengakses data laporan penerimaan kas, owner dapat mengakses data laporan pengeluaran kas. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami lainnya. Dengan saya Nisa Nabila Putri, di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Use case diagram yang kami buat di dalam program ini menyesuaikan dengan analisa kebutuhan, yaitu melibatkan 3 aktor. Yang pertama ada admin, accounting, dan owner. Aktor yang pertama yaitu admin, dia memiliki semua hak akses. Dia bisa mengelola data user, mengelola data akun, mengelola data transaksi, mengelola data transaksi penerimaan kas, mengelola data transaksi pengeluaran kas, mengakses laporan penerimaan kas, mengakses laporan pengeluaran kas, dan bisa mengelola jurnal. Dan aktor yang kedua itu accounting, dia hanya memiliki beberapa hak akses saja, yaitu yang pertama dia accounting bisa mengelola data transaksi penerimaan kas, mengelola data transaksi pengeluaran kas, mengakses laporan penerimaan kas, mengakses laporan pengeluaran kas, dan yang terakhir dia bisa mengelola jurnal. Dan aktor yang ketiga itu dia owner, hanya memiliki 2 hak akses saja, yaitu dia bisa mengakses laporan penerimaan kas dan mengakses laporan pengeluaran kas. Ketiga aktor ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu dia bisa melakukan login. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai activity diagram usulan. Dari beberapa activity diagram usulan di dalam program kami, itu salah satunya ada activity diagram data akun. Di dalam data akun ini melibatkan admin dengan sistem. Yang pertama di sini dimulai dengan admin mengeklik akun, kemudian sistem akan menampilkan from data akun. Selanjutnya admin menentukan pilihan. Nah, di sini itu ada percabangan, yaitu admin bisa memilih tambah, memilih edit, memilih hapus, memilih keluar. Ketika admin memilih tambah, maka ada pilihan, yaitu data disimpan. Ketika admin memilih simpan, maka sistem memproses simpan. Ketika admin memilih batal, maka sistem akan memproses batal. Di sini ketika admin memilih edit, maka sistem akan memproses edit data. Ketika admin memilih hapus, maka sistem akan memproses hapus data. Ketika admin memilih keluar, maka sistem akan memproses keluar dari data akun. Nah, di sini ada simbol join, yaitu berfungsi untuk penggabungan dari percabangan di dalam satu data. Kemudian yang kedua di sini ada activity diagram data transaksi penerimaan kas, melibatkan accounting dengan sistem. Yang pertama-tama di sini accounting mengeklik
penerimaan kas. Kemudian sistem akan menampilkan from data transaksi penerimaan kas. Selanjutnya accounting menentukan pilihan. Nah, di sini ada beberapa percabangan, yaitu accounting bisa memilih tambah, memilih edit, memilih hapus, memilih keluar. Ketika accounting memilih tambah, maka di sini ada pilihan, yaitu data disimpan. Ketika accounting memilih tambah simpan, maka sistem akan memproses simpan. Ketika memilih batal, maka sistem akan memproses batal. Ketika accounting memilih edit, yaitu sistem akan memproses edit data. Ketika accounting memilih hapus, maka sistem akan memproses hapus data. Ketika accounting memilih keluar, maka sistem akan memproses keluar dari data transaksi penerimaan kas. Sama seperti sebelumnya, di sini juga menggunakan simbol join, yaitu penggabungan dari percabangan di dalam satu data, yaitu from data transaksi penerimaan kas. Selanjutnya ada ERD dan LRS. Yang pertama yaitu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Menurut Yasin dalam jurnal Hidayat pada tahun 2017 mengemukakan bahwa ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu rancangan atau bentuk hubungan suatu kegiatan yang berkaitan langsung dan mempunyai fungsi di dalam proses tersebut. Komponen-komponen dalam ERD, yang pertama itu ada entitas atau entity. Sesuatu yang nyata atau abstrak di mana kita akan menyimpan data. Selanjutnya ada relasi atau relationship, yaitu hubungan alamiah yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Selanjutnya itu ada atribut dengan pengertian yaitu ciri umum semua atau sebagian besar instansi pada entitas tertentu. Selanjutnya ada logical record structure atau LRS. Definisi LRS menurut Kuryanti and Com pada tahun 2016 mengemukakan bahwa logical record structure atau LRS dibentuk dengan nomor dan tipe record. Beberapa tipe record digambarkan oleh kotak, persegi panjang, dan dengan nama yang unik. Perbedaan LRS dengan ER diagram adalah nama tipe record berada di luar kotak field tipe record ditempatkan. LRS terdiri dari link-link di antara tipe record. Link ini menunjukkan arah dari satu tipe record field yang kelihatan pada kedua link tipe record. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Di dalam program yang kami buat, ERD melibatkan 7 tabel. Yang pertama ada tabel user, memiliki 3 field, yaitu ID user, email, dan password. Lalu, kemudian yang kedua ada tabel penerimaan kas, memiliki 5 field, yaitu ID penerimaan, nama penerimaan, nominal, tanggal, dan keterangan. Kemudian yang ketiga ada tabel pengeluaran kas, memiliki 5 field juga, yaitu ID pengeluaran, nama pengeluaran, nominal, tanggal, dan keterangan. Lalu kemudian ada tabel transaksi, memiliki 8 field. Yang pertama yaitu no transaksi, ID pengeluaran, ID penerimaan, nama pengeluaran, nominal, total, dan tanggal. Selanjutnya ada tabel jurnal, memiliki 5 field, yaitu nomor jurnal, nomor transaksi, nomor akun, nama akun, dan tanggal. Kemudian ada tabel detail jurnal, memiliki 5 field, yaitu nomor jurnal, nomor akun, debit, dan kredit. Lalu yang terakhir ada tabel akun, memiliki 2 field, yaitu nomor akun dan nama akun. Di dalam ERD yang kami buat ini, satu transaksi terdiri dari banyak penerimaan kas, dan satu transaksi juga terdiri dari banyak pengeluaran kas. Kemudian banyak transaksi dibuatkan satu jurnal, dan setiap jurnal melibatkan beberapa akun. Dan setiap akun dilibatkan dalam banyak jurnal, dan semuanya akan diakses oleh user. Lalu di sini ada detail jurnal. Mengapa di sini ada detail jurnal? Karena kardinalitas antara jurnal dengan akun adalah many to many.
di mana setiap jurnal melibatkan banyak akun dan setiap akun itu dilibatkan dalam banyak jurnal, sehingga kardinalitasnya many to many. Karena ada many to many di ERD, maka ini bisa disederhanakan menggunakan entitas baru yaitu detail jurnal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Logical Record Structure atau LRS. Pada tabel yang pertama terdapat tabel user dengan ID user sebagai primary key-nya, lalu selanjutnya pada tabel penerimaan kas dengan ID pen sebagai primary key-nya, kemudian tabel pengeluaran kas dengan ID peng sebagai primary key-nya, lalu ada tabel transaksi dengan notrend sebagai primary key-nya, lalu ada ID pen sebagai foreign key dan ID peng sebagai foreign key-nya pada tabel transaksi. Selanjutnya ada tabel jurnal dengan nomor jurnal sebagai primary key-nya, lalu ada notran sebagai foreign key dan nomor akun sebagai foreign key pada tabel jurnal. Selanjutnya ada tabel akun dengan nomor akun sebagai primary key-nya juga menjadi foreign key pada tabel jurnal. Lalu yang terakhir ada tabel detail jurnal. Pada tabel detail jurnal ini tidak mempunyai primary key tetapi mempunyai foreign key, yaitu nomor jurnal sebagai foreign key-nya dan nomor akun sebagai foreign key-nya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram yang kami buat memiliki 7 kelas. Untuk kelas pertama yaitu ada kelas user. Satu kelas user dapat menginput satu atau lebih kelas pengeluaran kas. Dan satu kelas user dapat menginput satu atau lebih kelas penerimaan kas. Kemudian, satu atau lebih kelas penerimaan kas menghasilkan satu kelas transaksi. Dan selanjutnya, satu kelas pengeluaran kas menghasilkan satu kelas transaksi. Kemudian, satu atau lebih kelas transaksi menghasilkan satu kelas jurnal. Dan di sini pun kelas jurnal, kelas jurnal membutuhkan satu atau lebih kelas detail jurnal. Kelas detail jurnal, satu atau lebih kelas detail jurnal membutuhkan satu kelas akun. Di sini pun dalam kelas memiliki field feed dan memiliki operasi. Contohnya di sini ada kelas akun memiliki 2 field dan 7 operasi, yaitu ada batal, cari, hapus, keluar, simpan, tambah, dan ubah. Begitupun dengan kelas lainnya, memiliki 7 operasi kecuali kelas jurnal, memiliki 2 operasi saja. Selanjutnya yaitu ada sequence diagram. Yang pertama ada sequence diagram data akun. Kita menggunakan 4 simbol. Untuk simbol pertama yaitu ada simbol aktor dengan nama admin. Yang kedua ada boundary dengan nama from akun. Ketiga ada control class dengan nama akun controller. Keempat ada entitas dengan nama akun. Yang pertama-tama yang dilakukan oleh admin yaitu membuka from, kemudian akan menampilkan from akun atau show from. Kemudian admin akan menginput nomor akun, get nomor akun di tabel akun. Kemudian set nomor akun. Perbedaan get dan set, untuk get yaitu untuk menempatkan, sedangkan set untuk menampilkan. Maka set nomor akun akan tampil di from akun. Kemudian admin menginput nama akun, get nama akun di tabel akun. Kemudian set nama akun di tabel from akun. Kemudian simpan di tabel akun, batal di tabel akun. Kemudian ada simbol-simbol yaitu ya ada cari, edit, hapus, dan update. Selanjutnya yaitu ada sequence diagram jurnal. Sequence diagram jurnal memiliki beberapa simbol, yaitu yang simbol pertama ada simbol aktor melibatkan admin dan accounting. Yang kedua ada simbol boundary
dengan nama from journal. Yang ketiga ada control class, diberi nama journal controller. Yang keempat ada entitas jurnal. Untuk sequence ini, jurnal melibatkan beberapa entitas, yaitu ada transaksi, akun, dan detail jurnal. Pertama-tama yang dilakukan oleh admin dan accounting membuka from. Setelah itu akan menampilkan from journal atau show from. Kemudian admin akan menginput nomor jurnal, get nomor jurnal ke tabel jurnal. Setelah itu admin akan menginput tanggal di tabel jurnal. Setelah itu ada display tanggal, akan menampilkan tanggal. Kemudian kami menggunakan frame, ini frame loop atau bisa disebut dengan looping atau perulangan. Yang dimasukkan dengan perulangan adalah kita dapat menginput data secara berulang-ulang. Kemudian ada get no trans di tabel transaksi. Kemudian ada get nomor akun di tabel akun. Setelah itu ada set nama akun di from journal. Kenapa kita langsung set nama akun? Karena primary key dipanggil, maka elemen-elemennya pun akan ikut terpanggil, yaitu set nama akun di from journal. Kemudian ada get debit di detail jurnal. Kemudian ada get credit di detail jurnal. Kemudian ada get total di tabel transaksi. Setelah itu ada tombol cari dan cetak. Kumpulan basis data dan perangkat lunak atau bagian dari perangkat lunak. Di situ juga ada database call. Database digunakan untuk mengakses data dalam basis data rasional. Di situ ada web aplikasi pencatatan keuangan. Yang dimaksud dengan aplikasi web, aplikasi itu pengelolaan transaksi, pengeluaran dan pemasukan, pencatatan piutang, pencatatan hutang. History exam, yang dimaksud dengan exam disebut adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi. Juga ada PHP, itu ada web browser. Web browser yang dimaksud web browser adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi. Di situ ada admin, user, workstation, web browser. Di situ ada device printer. Di sini ada testing. Yang pertama tambahan data akun. Di situ ada kolom. Yang pertama jika kita tidak mengisi semua kolom, maka tentunya di nomor akun itu akan kosong dan nama akunnya juga akan kosong, dan sistemnya akan menolak akses dan menampilkan pesan please file out this file. Tentunya sistem yang kita kirim itu tidak akan diterima. Dengan disebut di sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan please file out this file. Dan yang kedua, mengisikan salah satu data, kemudian klik tombol simpan, itu di nomor akunnya benar. Nah, nama akunnya kosong karena kita tidak mengisi dengan benar atau dengan benar. Tetap saja sistem akan menolak dan menampilkan pesan please file out this file. Nah, yang ketiga, mengisikan semua data kolom dengan benar, kemudian klik tombol simpan. Nah, ini baru benar, nomor akunnya benar, nama akunnya juga benar, dan sistemnya akan menerima akses login dan akan menampilkan. Di sini juga ada testing yang kedua, tambahan data penerimaan kas. Di situ juga ada kolom tidak diisi semua. Kemudian klik tombol simpan. Itu nomornya kosong, nama penerima kosong, nominal kosong, tanggal kosong, keterangannya kosong. Tentu di situ akses menolak dan mengirimkan pesan please file this out file. Itu tidak file
tidak sesuai harapan atau tidak fail. Yang kedua, mengisikan suatu data kolom yang lainnya tidak diisi, kemudian klik tombol simpan. Di situ nomornya kosong, nama penerima benar, nominal kosong, tanggal kosong, keterangannya kosong. Di situ juga sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan please out this file. Itu tidak sesuai harapan atau tidak fail. Yang ketiga, mengisikan beberapa data dan satu kolom tidak diisi, kemudian klik tombol simpan. Juga nomornya benar, nama penerima benar, nominal benar, tanggal kosong, keterangan kosong. Sistem juga akan menolak dan tidak sesuai harapan atau tidak fail. Yang keempat, mengisikan data semua kolom dengan benar, kemudian klik tombol simpan. Nomor benar, nama penerima benar, nominal benar, tanggal benar, keterangan benar. Sistem akan menerima akses login dan akan menampilkan. Kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian pada web yang telah diteliti, maka diambil beberapa kesimpulan, yaitu proses pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas Teras Aloha Coffee Bogor masih menggunakan sistem manual atau belum terkomputerisasi. Yang kedua, permasalahan yang timbul bila menggunakan sistem manual ini adalah efektivitas proses penginputan dan penerimaan kas dan pengeluaran kas akan memakan waktu yang lama dan bisa menimbulkan kesalahan. Yang ketiga, dengan adanya masalah pada sistem berjalan pada penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Teras Aloha Coffee Bogor, penulis terdorong untuk menuliskan sistem yang terkomputerisasi pada sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas tersebut. Yang keempat, memudahkan accounting dalam menginput data keuangan serta menjurnal. Yang kelima, web penerimaan kas dan pengeluaran kas ini telah diuji menggunakan black box testing yang menunjukkan bahwa website layak untuk digunakan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.